Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare, kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ketiga. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus memanggil para muridnya. Ketika dia berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus memanggil orang-orang sederhana, para nelayan. Mereka tidak sekolah yang tinggi, tapi sungguh luar biasa yang terjadi. Ketika dia menyapa mereka, mereka pun mengikuti dia. Ada sikap pemberian diri, ada sikap untuk mendengarkan dan membalas apa yang Yesus katakan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan juga memanggil Anda dan saya. Tapi kadang kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi, lalu kita lupa akan tawaran surgawi, akan sapaan surgawi yang membawa kita pada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian Yesus berjalan lagi dan dia melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka sedang membereskan jala. Kemudian dia memanggil mereka, "Ikutilah aku." Lalu mereka segera meninggalkan perahu dan ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Seakan-akan tidak ada beban. Kadang kita ini diundang untuk pergi berdoa di KBG, di lingkungan, ke gereja saja, kita masih malas. Kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Nanti khotbahnya panjang lah, doanya membosankan lah. Tapi kita lupa
bahwa berkat senantiasa mendampingi kita dari Tuhan. Kita terlalu sibuk mendingan main HP lah, dengar musik lah, pergi jalan-jalan lah. Lalu kita lupa akan tawaran Tuhan, undangan Tuhan, sapaan Tuhan. Mari Bapak Ibu. Hidup ini cuma sementara. Kita tidak tahu kapan kita mati. Maka di balik tawaran duniawi, jangan lupa akan sapaan Allah yang selalu setiap detik memanggil engkau. Mari kita tanggapi sapaan Allah bagi diri kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau selalu setia memanggil kami. Kami bukan orang-orang hebat Tuhan, tetapi Engkau setia memanggil kami agar kami memperoleh hidup yang kekal. Ampuni kami Tuhan, kadang kami terlalu sibuk dengan pergumulan hidup kami. Terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi yang kadang membutakan atau menulikan telinga kami untuk tidak mendengar sapaan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang selalu mendengarkan Engkau dan melakukan perintah-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.